Dibawa dulu ya. Oh iya. Ini artinya mahal. Horas. Kita sasude. Nah, tu aka amang inang aburju. Haleluya. Sautik belum berpasir-pasir ya. Oke, shalom. Ada om-om di toko celana. Salam GBI Hosiana. Asik. Puji nama Tuhan, yang Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah hasil karya Tuhan, hasil kerjanya Tuhan. Kalau dulu saya berpikir bahwa harta dunia itu adalah yang terpenting, tapi ternyata harta dunia itu paling kecil. Yang penting adalah keselamatan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. 2018 saya diizinkan Tuhan masuk penjara di Rutan Salemba dengan vonis, mana nih? Sini aja nih. Bah, itu dia. Nggak lama itu ya. Jadi 2018 saya diizinkan Tuhan masuk penjara dengan vonis 4 tahun 6 bulan karena apa? Narkoba, yes. Dan kenapa kok tidak malu sekali saya nggak malu karena Tuhan sudah memilih saya. Tuhan bekerja untuk saya. 2018 saya bebas 2020. Berarti cuma 2 tahun. Lihat, sekali lagi saya pegang sekali dengan dulu belum istri saya. Dengan ibu pendeta ini bilang bahwa vonis itu cuma angka. Yang menentukan hidup kalian adalah Tuhan Yesus. Saya pegang itu. Makanya mukjizat 2 tahun saya bebas. Karena apa? Karena COVID. Di luar orang sangat benci COVID, saya bersyukur ada COVID. Karena dengan COVID Tuhan kasih, biar saya bisa bebas cepat. 2 tahun. Puji Tuhan. Makanya saya bertemu dengan Tuhan, saya dilawak Tuhan, dijamah Tuhan di dalam penjara. Puji Tuhan. Jadi saya nggak pernah malu, saya bilang mantan napi, narkoba, terserah orang mau ngomong apa, yang penting hati saya buat Tuhan sekarang. Yes, apapun itu sekarang itu Bapak Ibu, saya percaya kalau kita memberikan hati kita buat Tuhan, Tuhan pasti memberikan hatinya lebih lagi buat kita. Saya 2 tahun 2020 saya bebas, Agustus, September saya dikasih mukjizat lagi, seorang istri pendeta, Batak pula. Kalau dibilang poltap ini. Puji Tuhan, keren banget. Kemudian setelah saya September menikah, kami bekerja bersama karena diutus Tuhan untuk mengembalakan sebuah gereja. Namanya GBI Ensemble Jakarta Timur di Klender. Jadi kita satu perwil sama Mama Yo. Puji Tuhan, ini Mama Yo ini rasa Manado, cuman lebih enak rasa Batak ini. Lebih pasien bahasa Batak kayaknya ya. Oh, haleluya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekali lagi bahwa saya boleh diubahkan Tuhan. Jadi orang teman-teman saya bilang, gila, lu sekarang berubah. Lu makan aja berdoa. Ya, soal makan aja lu memang harus berdoa. Terima kasih. Bukan saya yang merubah, tapi Tuhan yang merubah saya. Setiap daripada kita. Makanya begitu saya buka hati dalam penjara untuk Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, kasih saya kesempatan Tuhan pakai. Makanya sekarang saya udah nggak pernah pusing. Orang khawatir, takut, saya nggak pernah takut. Karena begitu ayat mas saya di penjara, saya pegang Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan. Saya nggak pernah khawatir, saya nggak pernah takut. Bangun pagi saya nggak pernah khawatir makan apa. Nggak pernah pusing, karena yang pusing istri saya. Iya, karena dia yang masak, dia yang belanja. Saya nggak pernah pusing. Saya bangun tinggal ada makanan, makan. Iya. Kita sebagai laki-laki kalau cek M-banking pusing, aduh duit kurang, saya nggak kurang. Karena semua di istri saya. Dan saya percaya itu bertambah terus. Puji nama Tuhan. Makanya buat Bapak Ibu sekalian, saya mau bersaksi bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dari awal kita ditenun, sudah diberkati. Jadi udah nggak perlu pusing-pusing. Saya percaya nih di GBI Hosiana ini nggak pernah ada orang yang pusing-pusing sama apa? Harta dunia lagi. Aduh, sedikit tapi bahagia, sukacita itu lebih enak daripada banyak tapi pusing bikin cicilan. Ya kan? Lebih baik seperti itu. Iya. Makanya saya bersyukur hari ini bisa berbagi kesaksian dengan Amang dan juga Inang yang ada di GBI Hosiana. Tetap terus dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, kenal Tuhan kita siapa. Karena di situ sumbernya besar banget. Besar banget. Carilah Roh Kudus, jangan Roh Kardus ya. Kalau Roh Kardus kena air lempem, kalau Roh Kudus gak akan. Ya, semuanya naik, dia malah turun ke kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan sebelum saya memberikan kesempatan kepada istri saya untuk firman, dan saya juga ingin Amang Inang
Ini suatu kerinduan kami berdua untuk menginjili, untuk lebih-lebih lagi lewat apa? Lewat YouTube. Kami pernah bergumul, kita bikin YouTube yuk, kita nginjilin yuk, ayo. Hitung-hitung yuk, 75 juta. Jangan dulu nih. Gede amat nih budgetnya nih, 75 juta nih. Iya, komputer, tim, studio, editing. Ya sudah, kita minta sama Tuhan. Kami berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Kami mulai mesbah kami itu, kita mulai kira-kira ya setahun yang lalu lah. Kami mulai mesbah tiap malam, suami istri berpegangan tangan, sepakat. Ya kan, anak kami yang bilang, papi mami ngapain sih malam-malam katanya, pegang-pegangan tangan katanya. Ini malah pikirnya malah kemana-mana, orang lagi berdoa. Kami berdoa sungguh-sungguh, dan apa Tuhan jawab luar biasa. Sekarang kami punya podcast YouTube, judulnya There Is Hope. Dan itu nggak pakai modal sama sekali nggak pakai modal. Kami diundang ke podcastnya Billy Lantang, Pastor Billy Lantang untuk jadi kesaksian di sana. Lalu setelah pulang podcast, yang punya BDI, yang Broadcast Design Indonesia, Bapak Richard Kuntari panggil kami. Kalian berdua bikin podcast rohani. Hah? Terus gimana? Ya udah bikin podcast, kami sediakan kameranya, sediakan timnya, ada studionya, kalian tinggal datang. Cara Tuhan keren ya, daripada cara kita ya. Oh haleluya. Dan sekarang bagian Amang Inang adalah mensubscribe-nya. Itu kan bagian kecil doang, cuma buka subscribe itu doang. Cari There Is Hope. Di sana banyak sekali kesaksian-kesaksian, kemudian juga banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kira-kira memang benar sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Karena sekarang di YouTube itu serem Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini, semua jadi pastor, semua jadi pendeta, semua jadi hamba Tuhan. Tapi tetap yang benar, bagaimana payung kita, sinode kita, Gereja Bethel Indonesia ingin setiap daripada kita apa? Mengalami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya di Oceana semua mengalami Tuhan. Karena saya belum pernah lihat orang ke gereja kompak pakai batik semua, luar biasa. Haleluya. Apa di sini ada kondangan nih? Oh enggak. Oke, mantap. Kalau gitu, sekian saya membagikan kesaksian saya. Kiranya tetap intim sama Tuhan, ya kan? Karena Tuhan kita sudah baik sama kita, baik banget. Makanya kita harus jadi pendoanya Tuhan, bukan pendosanya Tuhan. Amin. Amin ya. Amin. Pokoknya saya begitu di Salemba, saya dapat yang namanya 4S. S pertama, sabar. Sabar sama apa? Sabar sama waktunya Tuhan. Sabar sama setiap jalan-jalannya di Tuhan tuh, sabar aja dulu. Kedua, syukur. Syukur dalam keadaan apapun, situasi apapun, syukurin aja. Tuhan pasti bekerja. Yang ketiga S-nya, setia. Setia sama Tuhan sampai kapanpun. Jangan jual iman Bapak ya. Di gereja mungkin kelihatannya rohani, jangan sampai di sana rohana Pak ya. Jadi di luar udah rohana, jadi beda lagi. Jadi harus tetap setia. Dan S yang keempat yang saya dapat di Salemba yaitu Serafina Pak. Baik, kalau gitu saya mau mengundang istri saya, mau mengundang Mama Yo juga. Ini ada kenang-kenangan. Kami setiap ada boleh melayani firman. Mama Yo boleh ke depan. Mama Yo, jangan pikirkan Mama Yo. Kami boleh ada kasih kenang-kenangan. Kiranya bisa menghiasi. Itu sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi kemarin waktu kita ada kongres WBI, bukan saya ikut itu WBI, enggak. Nemenin istri saya ya. Jadi saya minta Mama Yo foto. Buat apa? Foto dulu. Buat apa sih? Biar di kanvas. Nah, biar di kanvas akhirnya hasilnya seperti ini Mama Yo. Untung bagus ya. Suka senyumnya. Mantap ya. Tepuk tangan dong buat Mama Yo. Aduh, luar biasa. Sama-sama Mama Yo. Komunikatif. Bapak Desa, ya, dan Ibu Serafina. Memang saya diajak untuk foto, saya pikir ya udah foto aja kan nggak apa-apa. Saya nggak pakai sini apa, iya tapi bagus juga sih. Belum ada yang bikin begini saya. Itu sampai Mama Yo yang editnya, Pak ini nggak perlu diedit Pak, udah asli original, natural katanya. Original, mantap katanya. Tidak tahu nggak pernah ada nasi kayak gitu. Oh, amin. Tolong semangat ya, perhatikan ibu gembalanya ya.
Jangan ibu gembala yang perhatikan jemaat doang, jemaat harus memperhatikan ya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih Bang Ayo. Tuhan memberkati. Saya lebih dekat sekali waktu kami ke Lampung ya. Kami ke Lampung dan kenapa saya mengundang? Udah lama sih, cuma mereka juga nggak ada waktu dan baru kemarin dan hari ini ya saya melihat bahwa kami waktu ke Lampung itu saya lihat mereka kan artis-artis nih, cerita mantan artis. Tapi mau loh apa namanya tadinya di hotel, memang hotelnya itu nggak bagus, dipindahin. Saya kan dulu pernah artis-artis pada apa namanya yang waktu dipindahkan tempat pertama pindahkan ke tempat kedua bersungut-sungut. Tapi saya melihat udah di tempat juga kami akan apa namanya istirahat. Dari atas suruh turun lagi ke bawah, dari bawah turun ke atas. Itu dia ya. Tapi saya melihat hati mereka tidak naik ke atas. Hati mereka tetap Nggak ada lift. gitu. Maksudnya apa sih bawa kami ke sini enggak ya? Jadi teruskan lagi itu. Karena memang hati nurani yang murni itulah. Dan saya lihat memang mereka ya pertama-tama ya gabung di masuk ke Gereja Betel Indonesia sampai hari ini bersinar dan bersinar. Amin. Haleluya. Terima kasih Mama Yo, terima kasih terus. Iya. Baru ini ada hamba Tuhan bawa. Terima kasih Mama Yo. Dan juga saya mohon pamit karena saya harus jaga kandang karena dua-duanya di sini nggak boleh. Nanti di sana soalnya harus ada ibadah lagi. Dan sekali lagi pesan saya, ingat Amang Ina subscribe dari Sob. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semoga diberkati dengan apa yang boleh menjadi kebaikan Tuhan yang boleh ada bagi kami, khususnya bagi Pak Reza. Bukan kali ini saya ingin membagikan satu tema yang boleh diberikan kepada saya, yaitu rindu tempat kediaman ini. Biasanya kalau bicara kata rindu, kita ada usaha atau kita ada perbuatan, ada tindakan. Betul nggak? Ya, nggak mungkin kita udah rindu terus kita diem aja gitu. Ya, jadi kalau kita bicara rindu, berarti ada sesuatu yang memang harus kita usahakan. Betul nggak? Kayak bapak ibu dulu masih pacaran sama istri, atau mungkin masih ada di sini anak muda yang mungkin lagi seneng-senengnya dengan seseorang, pasti rindu, bener nggak? Apalagi ini lagi pada jatuh cinta misalnya, aduh rindu ya, aduh pengen ketemu, aduh kayaknya kalau deket pacar tuh kayaknya seneng banget, nggak mau pulang gitu ya. Nah jadi nggak mau pisah gitu, kayak takutnya rindu, atau mungkin kalau udah lama nggak ketemu kita bawaannya rindu. Tapi kalau rindu di dalam tempat kediaman Tuhan, saya percaya bahwa ada rasa yang mungkin terkadang kita tidak mengerti. Pada saat kita dikasih kerinduan itu dari Roh Kudus, kita terkadang mungkin merasa berdoa aja cukup lah, gak ada lah itu masalah terlalu banyak, bisa enggak Tuhan itu selesaikan masalah saya. Nah, Tuhan mau lihat terkadang reaksi kita, perbuatan kita. Kalau memang kita rindu sama Tuhan, kalau memang kita mengasihi Tuhan, otomatis rasa rindu, rasa ingin datang kepada Tuhan itu ada. Orang yang di luar sana yang mungkin belum totalitas mengenal firman Tuhan saja, ada juga responnya pada saat dia mengalami pergumulan atau masalah yang diizinkan Tuhan. Mereka ada yang responnya datang sama Tuhan, yang mungkin jatuh bangun. Pada saat rindu, masalah selesai, tinggalin Tuhan lagi. Ada masalah lagi, ada Sophie itu. Pada saat masalah sudah selesai, dia tinggalin Tuhan lagi. Ada masalah lagi, dia rindu lagi, dia datang lagi sama Tuhan. Terkadang juga kerinduan kita suka salah artikan dengan motivasi yang sama. Apalagi kalau dikatakan sekarang banyak sekali pembodohan secara kristenisasi. Ya, dan kita yang memang mungkin sudah bagi kita mungkin yang sudah sekolah teologi, apalagi kalau kita melihat dari sisi tafsiran yang ada saat ini, mungkin banyak sekali hamba Tuhan menafsirkan belum tentu sesuai dengan apa yang memang Roh Kudus sampaikan. Ya, jadi mutlak kita kembali kepada firman. Firman itu yang akan mencerdaskan kita.